Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Aduh, gimana kabarnya kita semua di sini? Luar biasa ya. Waduh, kok kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memulai ibadah kita. Ada satu lagu ya guys, kita mau nyanyikan. Ini sebuah lagu lama ya. Lagu lama di mana waktu awal-awal saya pelayanan gitu ya, menyanyikan lagu ini dan maknanya itu sungguh sangat baik ya. Gitu. Saya teringat lagu ini tiba-tiba waktu pada awal bulan waktu itu KTB di Sidoarjo ya. Ferry membawakan sharing dan mengutip satu ayat ini ya di Filipi 2 ayat yang ke-15. Kita baca sebentar ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, melalui ayat ini tuh saya sangat terberkati ya guys di KTB. Pada saat itu saya diingatkan kembali bahwa kita itu hidupnya harus seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Ya, kita jadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita harus bercahaya di tengah mungkin orang-orang sekeliling kita yang mungkin sudah kenal Tuhan, tapi semua orang harus bisa merasakan bahwa oh ini adalah pengikut Tuhan itu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi mari kita mau pakai hidup kita untuk kita bisa jadi berkat, kita mau bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu
bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu, itu rindumu padamu. Firman-Mu yang menjagaku, berikanku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya, biarkan kami bermegah dalam Tuhan, menyaksikan kemurahan. Biar hidup kami Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Cahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Jadikan kami alatmu Tuhan, jadikan kami alatmu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikan kami cahaya di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami ini menceritakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang selama ini kami rasakan Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, kami bisa mencerminkan Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menceritakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya kami rasakan Tuhan. Memang sungguh bersyukur Tuhan untuk adanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin Tuhan lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan saat-saat waktu ini Tuhan, untuk kami bisa merasakan kehadiran-Mu lebih
Tuhan dalam kehidupan kami, dalam penyembahan kami ya Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati kami juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji Engkau lebih lantang lagi Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Hidupku takkan sama Tuhan. Oh Yesus. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Tuhan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami Tuhan. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan
sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan kita, memberikan persembahan, mengundang, menggemburkan hati kita, agar Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati kita. Tuhan, kami berdoa malam ini, kami yang datang hari ini Tuhan, jemaat-Mu, para pelayan-Mu juga yang akan mendengarkan firman. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan sebelum kami masuk ke dalam perenungan firman. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk hadir menguasai pikiran hati kami, agar kami bisa fokus dan mengetahui apa isi hati-Mu Tuhan. Agar kalimat-kalimat, kata-kata yang akan diucapkan, firman yang akan dibacakan, bisa kami mengerti Tuhan di tengah semua kelemahan dan beban hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Amin Yesus. Let's sing this song. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction. I came for you. I came for you. I need you more than all my life I surrender. I live for you. For you, sing it. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter.
your fire. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, we make way, we make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Let's make way for him. We make way, we make room. Let your Spirit move. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Have your way, make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, let your come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Jesus. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We make way, we make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Make way, make room. Lord, let your Spirit move. Have your way, Lord. in this place. Lord, we have come for you. Amin Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami di pagi hari ini ya Bapa. Kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan hati, kami datang dengan keyakinan bahwa kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau di hari ini Tuhan. Roh Kudus, kami bebaskan kuasa-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, berbicara bagi setiap kami, sehingga ibadah di pagi hari ini tidak menjadi event seremonial belaka, tetapi menjadi benar-benar menjadi satu momen di mana kami mengalami Engkau, di mana kami bisa menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Bapa di surga,
di kesempatan hari ini, seperti pujian ini kami mau menyingkirkan semua distraksi, semua gangguan-gangguan yang bisa menghalangi kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yang akan mencuri benih-benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu Tuhan punya maksud bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar, biar setiap kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga kebenaran firman Tuhan ini berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami mampu menjadi Kristus-Kristus kecil yang membawa terang itu di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi biarlah kiranya di pagi hari ini Tuhan pakai menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga kami sama-sama mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan antusias. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani di hari ini. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kita melewati 1 bulan. Kita ada di penghujung bulan Juli. Saudara bisa melihat kebesaran Tuhan, kebaikan kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Dan di pagi hari ini Bapak Gembala, Pak Agus tidak bisa bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan di luar kota, tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah, mencari Tuhan, dan bisa mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Lukas pasal ke-14. Ya, oke. Lukas 14 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Lukas 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan yes. Ya, belum dapat berarti. Oke, udah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Lukas 14 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat yang genap 18, saudara akan baca ayat yang ganjil hingga ayat yang ke-20. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan." Oke, ayat yang ke-20. Berkawin dan karena itu aku tidak dapat. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk untuk kesediaannya membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan judul Sambutlah Undangan Allah. Sambutlah undangan Allah. Ya, mungkin lebih tepatnya itu tema bulanan dari gereja, supaya tujuannya untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu secara tematik. Jadi per bulan itu biasanya Pak Agus sudah desain tema-tema per bulan, per minggu, sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan di bulan itu untuk jemaat mengalami Tuhan. Nah, sehingga ya tertata cukup rapi. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diberikan judul adalah Sambutlah Undangan Sang Raja. Sambutlah Undangan Sang Raja. Slide berikutnya. Nah, saudara, saya berasal dari, nama saya Raymond Ednan Talila, dan saya berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Nah, kalau saudara lihat peta Indonesia, yang huruf K, nah, saya berada tepat di tengahnya Pulau Sulawesi karena asal saya dari Poso. Nah, singkat cerita, Poso punya satu tradisi dari turun-temurun yang diajarkan dan kemudian masih hari ini sampai hari ini masih dipraktekkan oleh orang-orang Poso. Namanya adalah Padungku. Padungku itu apa? Ini bahasa daerah, saudara. Padungku ini adalah hari pengucapan syukur. Karena apa? Karena pesta panen. Nah, orang-orang desa biasanya per tahun itu udah ada hari-hari tertentu di mana ada ucapan syukur yang dibuat untuk merayakan hasil panen yang baik pada tahun itu. Biasanya diadakan 1 tahun sekali. Nah, biasanya jadi setiap kampung itu per tahun udah punya tanggalnya masing-masing. Misalnya kampung ini, kampung A
pasti tanggal 18 bulan Juli. Kemudian kampung B tanggal 22 di bulan Juli dan seterusnya. Jadi itu dari Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, itu pokoknya udah masing-masing udah tertata. Makanya orang udah tahu musimnya nih, udah tahu waktunya. Oh ini hari pesta pengucapan syukur dari desa ini. Nah, sehingga budaya yang ada di Kota Poso, di Kabupaten Poso, ketika hari Padungku tiba, hari pengucapan syukur tiba, setiap orang itu wajib hadir. Untuk tujuannya apa? Silaturahmi. Jadi untuk mempererat hubungan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau satu kampung, saudara. Kalau satu kampung itu wajib hadir biasanya. Karena apa? Satu kampung wajib hadir selain karena tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan, hubungan kekeluargaan meskipun bukan keluarga, tapi karena satu kampung. Nah biasanya waktu Padungku itu, nah orang-orang itu pasti membuka rumahnya dengan bebas. Buka rumahnya dengan bebas dan mereka udah sediakan tuh makanan dan lain sebagainya. Jadi kalau udah harinya Padungku, orang-orang di sana itu bisa makan di rumahnya siapa saja, makan apa saja, saudara. Jadi saudara tinggal cukup masuk, datang bertamu, cerita tentang kehidupan, bagaimana hasil panen di bulan itu, bagaimana hasil panen di tahun itu. Sehingga saudara bisa makan di sana, di rumahnya orang. Nah biasanya orang-orang Poso itu udah masak banyak. Nah mereka masak banyak dan kemudian ketika saudara datang, saudara bisa eksekusi di tempat, istilahnya makan di tempat. Dan kemudian biasanya tuan rumah itu juga udah sediakan tempat atau wadah khusus yang bisa saudara ambil dan kemudian saudara bawa pulang. Jadi ada yang masuk ke perut, ada yang saudara bisa bawa pulang ke rumah. Nah jadi tuan rumah biasanya di hari Padungku itu sudah memasak dengan porsi yang cukup besar untuk bisa dinikmati tamu-tamu yang akan datang. Sehingga waktu misalnya orang yang misalnya diundang nggak datang, biasanya tuan rumah itu kecewa, saudara. Kecewa karena apa? Udah masak banyak kemudian makanan nggak habis. Ya nggak mungkin mau disimpan berhari-hari, mau dimanasin pun berhari-hari nggak mungkin, udah jadi nggak sehat. Nah pada akhirnya ya mau nggak mau harus dibuang karena udah lewat berhari-hari, saudara. Nah jadi biasanya kalau Padungku itu udah dikasih tahu tuh, bahkan tanpa dikasih tahu pun orang udah tahu musimnya. Ini nanti pasti Kabupaten Poso misalnya kecamatan ini hari ke ini tanggal kesekian di bulan kesekian, begitu. Nah makanya kalau misalnya orang yang seharusnya udah tahu dan kemudian udah diundang, biasanya kan selain mereka udah tahu waktunya hari raya itu, hari raya panen, pesta panen, pengucapan syukur, biasanya juga tuan rumah itu undang, nanti tanggal sekian datang ya ke rumah untuk ngobrol-ngobrol, datang ya ke rumah lain sebagainya begitu. Nah waktu orang yang diundang nggak datang, biasanya tuan rumah itu jadi kecewa, saudara. Masak banyak, makanan rugi, uang keluar, uang habis. Nah sehingga biasanya kemungkinan besar di tahun depan itu nggak akan ada undangan lagi untuk datangnya ke rumah, nggak akan ada undangan lagi. Jadi orang-orang yang diundang sebenarnya adalah orang-orang spesial, gitu. Apalagi ya oke lah, memang rumah terbuka untuk siapa saja bisa makan apa saja di rumah itu. Tetapi biasanya yang lebih spesial itu, yang lebih istimewa, ketika orang itu dihubungi nanti Kabupaten Poso kecamatan ini tanggal sekian pesta pengucapan syukurnya. Nah saudara bayangkan kalau orang yang udah diundang, nah terus kemudian gak datang mungkin dengan berbagai-bagai alasan. Padahal sebenarnya mereka udah tahu musim itu musim Padungku dan mungkin ada info-info dari orang-orang sekitar bahwa itu tanggal sekian dan bulan sekian terus gak datang. Biasanya tuan rumah itu tadi kecewa, saudara, karena apa? Udah diundang. Jadi ada keistimewaan tersendiri bagi mereka atau orang-orang yang diundang secara pribadi melalui chat, hubungan dan lain sebagainya, kan begitu. Nah sehingga kemungkinan di tahun yang akan datang atau di musim yang akan datang, kecil kemungkinan untuk orang yang gak datang itu akan diundang lagi, saudara. Ya mungkin datang tapi gak akan sespesial sampai dihubungi, di chat, datang, udah disediain dan lain sebagainya. Nah ini adalah kesempatan yang sebenarnya dilewatkan oleh pihak yang diundang. Keistimewaan yang sebenarnya tidak semua orang dapatkan. Keistimewaan yang orang yang udah tahu musimnya untuk hari raya panen dan kemudian udah diundang, kemudian gak datang. Nah dari pihak pengundang itu sendiri tidak akan berlaku kepada semua orang cara yang seperti ini, keistimewaan yang seperti ini. Karena keistimewaan seperti itu hanya didapat oleh orang tertentu yang sudah dihubungi secara pribadi, diundang. Jadi saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana perasaan tuan rumah. Nah slide berikutnya.
Nah, saya mau katakan di sini bahwa ini perkataan seorang teolog dan penulis buku. Dikatakan seperti ini, tak satu pun manusia yang berhak atas keberadaannya saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi, tahukah saudara bahwa ketika saudara bisa hidup dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ketika saudara bisa melayani, ketika saudara bisa KTB, ketika saudara bisa menjadi orang-orang yang kemudian berbeda dari orang-orang yang lainnya, karena saudara menjadi orang-orang yang istimewa dan spesial di mata Tuhan karena anugerah itu tadi. Itu sebenarnya adalah kesempatan yang luar biasa, anugerah yang besar dalam hidup ini. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena apa? Mungkin di luar sana ada orang-orang yang pengen, kok lihat kayak orang Kristen hidupnya luar biasa ya, penuh kasih dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak bisa berbohong bahwa ada salib dan harga yang harus kita bayar. Ada salib yang harus kita pikul dan harga yang harus kita bayar. Tetapi saudara akan ketemu dalam kehidupan saudara, akan ada orang-orang yang lihat seperti hidup saudara ini, kok luar biasa, jadi orang Kristen itu enak ya. Jadi orang Kristen itu begini. Nah saudara, terlepas dari semua yang orang katakan, saya mau katakan di pagi hari ini adalah kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa melayani, saudara bisa melihat mungkin anak-anak saudara, mungkin cucu saudara bisa bertumbuh, bisa sekolah dan lain sebagainya. Saudara bisa melihat kehidupan keluarga saudara dipulihkan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Dan seperti kutipan tadi mengatakan bahwa sebenarnya tak satu pun dari kita yang berhak atas keberadaan kita saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Nah, itu adalah kesempatan saudara. Dan berbicara tentang kesempatan, keistimewaan, biasanya kesempatan yang sama tidak akan datang kedua kali. Kesempatan yang sama tidak akan datang dua kali saudara. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan kehidupan kita yang adalah anugerah Tuhan, itu adalah kesempatan yang sama, kesempatan yang tidak akan datang kedua kali saudara. Sehingga hidupilah anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, hidupilah anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jika kehidupan kita adalah anugerah Tuhan dan mungkin anugerah Tuhan yang tidak akan datang pada kesekian kali, maka yang saya mau sampaikan di awal di sini bahwa hidup saudara adalah anugerah Tuhan, dan hidupilah anugerah itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu tadi saudara, mungkin ada orang di luar sana yang belum sempat punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus, tapi Tuhan udah panggil. Ada orang-orang di luar sana yang rindu dan ingin melayani Tuhan, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan fisik yang menghalangi untuk bisa melayani Tuhan. Nah, dari tempat saya berasal, saya bersama orang tua saya itu sering pelayanan di rumah sakit. Nah, ada orang-orang yang ketika kami layani disampaikan dalam kondisi yang sudah koma, sudah kritis di waktu-waktu terakhir dalam hidupnya, itu mengatakan begini, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, aku pengen melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, aku pengen jadi WL. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, aku pengen jadi penerima tamu. Nah, saudara, puji Tuhan kalau hari ini saudara terlibat aktif melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah itu dengan setia karena itu adalah anugerah Tuhan. Melayani atau pelayanan bukan hanya kehormatan bagi kita yang menghargai anugerah Tuhan, tetapi kemungkinan besar pelayanan yang saudara kerjakan hari ini adalah kemungkinan kesempatan yang tidak akan datang kedua kali. Amin saudara. Nah, kita akan melihat di sini apa yang kemudian, kan tadi tuh ada orang yang mengundang, ada orang yang diundang. Kalau saudara perhatikan di ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Nah, saudara, apa yang kemudian mempengaruhi respon atas undangan dari sang pengundang di sini dalam teks ini, saudara? Saudara kan bisa melihat di sana di ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Di sana dikatakanlah berbagai alasan yang kemudian disampaikan oleh pihak yang diundang. Ada yang mengatakan, aku udah beli ladang jadi gak bisa datang karena aku harus pergi lihat dulu, pergi cek dulu, aku minta maaf ya. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan begini, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan juga. Kemudian ayat yang ke-20 dikatakan begini, aku baru kawin atau baru nikah, sebab itu aku tidak bisa datang juga, saudara. Nah, kemudian yang akan menjadi pertanyaan untuk kita menyelidiki dan kemudian belajar bersama-sama tentang teks ini,
apa sih yang kemudian mempengaruhi respon atas undangan dari sang pengundang ini sehingga orang-orang yang diundang menolak undangan. Dengan jelas dicatat di sana dikatakan bahwa orang-orang yang diundang menolak undangan dari sang tuan rumah yang mengadakan perjamuan makan di sini, saudara. Nah, saudara perlu tahu bahwa konteks di sini, kalau saudara perhatikan di pasal ke-14, nah ketika saya menyelidiki, kemudian dikasih, bagus kasih tahu nanti minggu terakhir kamu sharing khotbah di ibadah minggu. Waktu baca Alkitab, waktu baca ulang-ulang, ini Tuhan mau ngomong apa ya? Udah baca ulang-ulang, ini Tuhan mau ngomong apa gitu. Nah sehingga waktu mempersiapkan kebenaran ini cukup bergumul, saudara. Bergumul gitu. Karena coba selidiki, cari tahu. Nah kita akan lihat bersama-sama siapa sih Yesus waktu itu ngomong ke siapa. Yesus waktu itu ngomong ke siapa dalam bentuk perumpamaan di sini. Nah kalau saudara perhatikan di ayat 14, ayat yang pertama di sini dikatakan begini, saudara. 14 ayat yang pertama. Ya. Nah itu dia. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama, mengamat-amati Yesus dengan seksama. Jadi konteksnya di sini adalah Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi. Audiens Yesus, pendengar Yesus ketika dia menyampaikan perumpamaan di sini adalah orang-orang Farisi yang makan bersama-sama dengan Yesus dalam acara tersebut, dalam perjamuan makan tersebut. Yang mengadakan pesta adalah orang-orang ini dan Yesus hadir di situ. Nah, dalam pesta tersebut, Yesus kemudian dalam beberapa kesempatan, di sini kan ada 3 paragraf itu kalau 14 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 paragraf, tapi yang kita akan lihat bersama-sama, kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, itu dibagi satu bagian, kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 kita bagi satu bagian, ayat 12 hingga ayat yang ke-14 itu kita bagi satu bagian, dan kita akan belajar dari bagian ini, saudara. Nah, jadi singkat saja bahwa dalam momen tersebut, ketika pesta perjamuan makan, Yesus menyoroti kehidupan dari orang-orang Farisi. Tidak hanya kehidupan dari orang-orang Farisi, tetapi perspektif orang Farisi tentang hari Sabat. Itu saudara bisa lihat di sana pasal 14 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Kemudian Yesus juga menyoroti cara hidup orang-orang Farisi. Saudara bisa lihat di sana ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Nah, di ayat yang ke-12 di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-24 di situ yang di dalamnya ada teks yang jadi pusat perenungan kita di pagi hari ini. Di sana Yesus fokus terhadap penolakan orang-orang Farisi terhadap anugerah keselamatan yang telah ditawarkan oleh Yesus, saudara. Jadi konteksnya pada waktu itu, pada peristiwa itu yang menjadi audiens atau pendengar dari Yesus adalah orang-orang Farisi yang dicatat di sini. Ya mungkin ada kemungkinan lain, ada orang-orang selain orang Farisi. Karena Yesus, dimanapun Yesus pergi akan selalu ada orang-orang yang mengikuti dia untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, melihat pelayanan Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus bagi orang-orang Israel pada masa itu. Nah saudara, budaya pesta atau ketika orang mengadakan perjamuan makan, pesta dan lain sebagainya, pada zaman itu ketika seseorang yang hendak akan menjadi tuan rumah mengadakan pesta entah perjamuan makan dan lain sebagainya, biasanya itu ada sekitar 2 atau 3 kali undangan yang mendahului hari H sebelum pesta itu dimulai, saudara. Hari H sebelum pesta itu dimulai. Nah, kalau hari ini kan ya mungkin masih berlaku ya. Masih berlaku biasanya kan pertama kan ada ya biasanya ngomong kasih tahu ke siapa, kita ada rencana tahun ini bulan ini tanggal sekian begitu kan. Kemudian juga kalau mau kasih tahu setelah itu mendekati berapa bulan biasanya udah mulai persiapan sehingga mendekati waktu-waktu terakhir udah mulai keluar undangan elektronik atau undangan secara fisik. Dan kemudian nah kembali kepada teks ini, nah kira-kira zaman itu kondisinya seperti itu, saudara. Jadi ada undangan pertama, undangan kedua dan kemudian undangan ketiga. Nah di ketiga ini biasanya udah waktunya hari H pelaksanaan. Jadi orang-orang yang kita sudah lihat tadi di awal yang kemudian menolak
undangan dari sang tuan rumah dengan berbagai macam alasan, sebenarnya orang-orang yang sebelumnya sudah dikasih tahu, saudara. Jadi undangan di sini bukan tiba masa, tiba akal. Jadi sebelum pesta diadakan, perjamuan itu diadakan, nah mereka ini udah dikasih tahu, saudara. Udah diundang. Nah kalau saudara lihat dalam Alkitab versi NIV, di sana dikatakan who had been invited, saudara. Who have been invited. Jadi ini menguatkan poin yang pertama tadi, bahwa sebenarnya mereka yang menolak ini bukan adalah orang-orang yang betul-betul punya kesibukan dan sesuatu yang mereka anggap lebih penting daripada pesta itu. Tetapi itu mungkin bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menolak undangan yang sebenarnya udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan perjamuan itu tadi, saudara. Nah sehingga dapat dikatakan di sini, bisa dikatakan bahwa penolakan yang diberikan oleh pihak yang diundang adalah penolakan dengan sengaja. Nah padahal tujuannya disampaikan dan dikasih tahu jauh-jauh hari sebelum pesta itu diadakan, sebelum perjamuan itu diadakan. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mau diundang itu bisa persiapkan diri, manage waktu dan lain sebagainya, sehingga waktu harinya pelaksanaan perjamuan nggak ada alasan untuk nggak hadir. Karena apa? Karena sebelumnya udah dikasih tahu tuh jauh-jauh hari bahwa akan ada ya pesta tanggal sekian, perjamuan makan tanggal sekian, jam sekian. Nah sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya penolakan yang disampaikan oleh pihak yang diundang di pasal yang ke-14 adalah penolakan dengan sengaja, saudara. Penolakan dengan sengaja dengan berbagai macam alasan di sini. Nah ini persis dengan bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu, saudara. Nah orang-orang Yahudi pada zaman itu, nah orang-orang Farisi juga demikian, sama. Jadi kalau mau ngomongin soal Mesias dalam konteks perjanjian baru, saudara, yang ada di kepalanya orang-orang Yahudi, yang ada di kepalanya orang-orang Israel dalam konteks perjanjian baru adalah Mesias yang akan hadir di tengah-tengah zaman itu yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Ya, saudara bisa menyaksikan di zaman perjanjian baru data Alkitab ketika Yesus memulai pelayanannya, kemudian ketika Yesus naik terangkat dan kembali ke sorga, kemudian ketika peristiwa gereja mula-mula, saudara bisa melihat tuh. Di data Alkitab mencatat, entah di Wahyu dalam pelayanan Paulus, banyak saudara data Alkitab yang mencatat bahwa pengaruh kekaisaran Romawi itu sangat kuat, saudara. Pengaruh kekaisaran Romawi itu sangat kuat sehingga pada zaman rasul-rasul dan gereja mula-mula itu orang-orang Kristen kan di sana alami banyak tantangan dan persoalan. Mereka ditindas, mereka dikucilkan, bahkan nggak sedikit dari mereka yang mengalami penganiayaan demi penganiayaan, saudara. Sehingga kalau ngomongin dengan kondisi yang seperti itu sedemikian rupa, kalau misalnya ngomongin Mesias bagi orang-orang Yahudi di zaman itu adalah pribadi yang kemudian akan hadir membebaskan mereka dari pengaruh kekaisaran Romawi, saudara. Jadi Mesias bukan seperti Mesias yang kita pahami pada saat ini adalah pribadi yang akan membebaskan dunia dari pengaruh dosa, yang akan memberikan keselamatan bagi siapa mereka yang meresponi kasih Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu, kalau ngomongin soal Mesias, yang ada di kepala mereka adalah Mesias yang akan hadir dan membebaskan mereka dari pengaruh kekaisaran Romawi. Yang akan membebaskan mereka dari kondisi mereka yang bisa dikatakan tertindas. Sehingga saudara, kemudian, nah di sini yang menarik, orang-orang Farisi itu sendiri bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Farisi yang berfokus kepada tradisi dan adat istiadat dibanding kebenaran yang sejati. Saudara. Nah, saudara bisa bayangkan karena ada konsep bahwa Mesias yang akan hadir di zaman perjanjian baru yang akan membebaskan mereka dari pengaruh kekaisaran Romawi, sehingga waktu Yesus datang, nah ini kemudian menjadi masalah dalam kepalanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel, orang-orang Farisi, bahwa loh, katanya yang akan membebaskan, katanya raja, kan dalam nubuatan kita perjanjian lama seperti itu, katanya raja, nah, kok raja lahir di kandang gitu kan? Kok raja lahir di kandang? Kemudian kok katanya raja tapi dia nggak punya kerajaan, mana kerajaannya begitu?
Nah, sehingga ini menjadi masalah dalam kepala orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Sehingga saudara bisa melihat dalam beberapa kesempatan di Injil-Injil itu dicatat bagaimana kemudian orang-orang Farisi adalah pihak yang selalu menentangi Yesus dalam pelayanannya, yang selalu mencari-cari kesempatan dan momen yang pas untuk menjatuhkan Yesus sehingga Yesus bisa ditangkap. Begitu saudara. Nah, sehingga orang-orang Farisi ini, kenapa saya katakan tadi di awal bahwa Yesus seringkali menyoroti, bahkan Alkitab mencatat Yesus mengecam sikap hidup orang Farisi. Kenapa sih orang-orang Farisi? Jadi mereka di sini adalah orang-orang yang lebih fokus kepada tradisi, mengutamakan tradisi dan adat istiadat turun-temurun dibandingkan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya sifatnya esensial, kebenaran-kebenaran yang utama. Gitu. Nah, sehingga saudara bisa melihat ketika khotbah Yesus di bukit, kemudian Yesus menyoroti orang-orang, kebiasaan orang-orang pada waktu itu yang kalau misalnya contoh berpuasa, mereka sengaja biar kelihatan berpuasa. Kalau berdoa, mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan rohani, saudara. Dan kemudian kalau misalnya hadir dalam pertemuan-pertemuan di sinagog, mereka suka duduk paling depan-depan tuh. Paling depan-depan supaya dilihat bahwa ini mereka orang yang wajib dan pantas untuk dihargai, pantas untuk dihormati. Nah, sehingga orang Farisi kalau mau ngomongin soal hal-hal yang rohani, kalau ngomongin soal hal-hal yang kelihatannya rohani dari luar itu mereka jago, saudara. Jago. Tetapi Yesus justru sebaliknya, ketika Yesus hadir, Yesus menyoroti dan mengecam cara hidup orang-orang Farisi. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Farisi dalam konteks ini, dalam konteks perjanjian baru kemudian menjadi galfok, kalau bahasanya milenial. Galfok, gagal fokus saudara. Gagal fokus. Nah, karena dalam pemikiran mereka tadi bahwa Mesias yang hadir yang akan melepaskan mereka dari pengaruh kekaisaran Romawi. Tetapi ketika Yesus hadir, kok Mesias, kok raja kayak gini? Lahir di kandang, gak punya kerajaan. Masa iya raja seperti ini, saudara? Sehingga ya mereka tetap terfokus kepada hal-hal yang mereka anggap benar. Sehingga tanpa mereka sadari, secara gak langsung, saudara, mereka menolak. Mereka kemudian lebih memilih memfokuskan diri kepada ajaran adat istiadat turun-temurun dibandingkan fokus dan mempercayai bahwa sebenarnya kebenaran yang sejati telah hadir di tengah-tengah mereka. Slide sebelumnya. Belum, sorry. Nah, sehingga mereka, yang saya katakan tadi, mereka menjadi galfok, saudara. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya itu tuh yang dinantikan, yang dinanti-nantikan. Inilah yang dinanti-nantikan. Inilah Mesias yang sejati. Nah, mereka karena hanya terfokus kepada ajaran tradisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun sehingga mereka jadi galfok, saudara. Mereka nggak sadar, mereka nggak ngeh waktu Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka. Karena ada hal-hal yang mengalihkan perhatian mereka dan mereka lebih mempercayai dan mengikuti tradisi itu tadi. Sehingga ketika Yesus hadir dalam pelayanannya dalam konteks perjanjian baru, di sana kemudian Yesus banyak ditentang. Kalau misalnya hukum Taurat mengajarkan bahwa mata ganti mata gitu, gigi ganti gigi. Waktu Yesus hadirkan kemudian nggak hanya berdoa bagi sesama, nggak hanya mengasihi bagi sesama, bahkan Yesus mengajarkan bahkan kasihilah musuhmu sekalipun, sehingga itu menjadi masalah bagi orang-orang Farisi. Karena Yesus dianggap menolak ajaran tradisi yang sudah diajarkan dari turun-temurun, saudara. Sehingga Yesus mengalami banyak penolakan demi penolakan. Dan ini adalah masalah prioritas. Masalah kenapa kemudian orang Farisi sulit untuk memahami bahwa kebenaran bahwa sebenarnya Mesias telah hadir di tengah-tengah mereka. Kenapa kemudian orang Farisi sulit untuk memahami bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Mesias telah hadir di kehidupan mereka. Selain karena masalah prioritas, ada hal-hal yang mempengaruhi, ada hal-hal yang membuat mereka jadi gagal fokus. Ada hal-hal yang membuat mereka menjadi gagal fokus apa? Tradisi dan ajaran dari nenek moyang secara turun-temurun. Sehingga mereka kelihatan rohani, lakukan hal-hal yang sebenarnya kelihatannya wah luar biasa di matanya orang. Tetapi sebenarnya hati mereka menolak Yesus. Sehingga saudara bisa melihat di sana bahwa Yesus itu berperang, Yesus bukan hanya hadir yang menjadi penantang dalam pelayanan Yesus, bukan hanya sebenarnya orang-orang Farisi, tetapi tradisi dan adat istiadat yang membuat Yesus sulit diterima pada waktu itu, saudara.
Dan ini masalah prioritas. Kenapa mereka menjadi sulit untuk menentukan yang mana yang prioritas? Karena ada distraksi, karena ada gangguan. Nah, saudara, yang saya mau katakan di pagi hari ini, saudara, bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya memang mungkin sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita terima Yesus? Sudah berapa lama kita melayani? Nah, tapi seringkali dalam hidup kita sulit menentukan yang mana yang prioritas, yang mana yang jauh lebih penting, yang mana yang jauh lebih utama. Sehingga ketika kita ada di istilahnya di persimpangan-persimpangan jalan, kita harus memilih yang mana yang utama, yang mana yang lebih penting. Nah, biasanya orang tuh banyak gagal di situ, saudara. Karena apa? Basicnya aja udah salah, nggak tahu yang mana prioritas. Sehingga ada keputusan-keputusan yang salah yang diambil. Ada gangguan yang datang dalam perjalanan tersebut yang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan dalam hidup. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara gumuli mungkin hari-hari ini. Mungkin saudara berjuang dengan berbagai hal, pekerjaan saudara, kehidupan saudara, kesehatan saudara, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi firman Tuhan datang bagi kita di pagi hari ini. Hati-hati, waspada, dan kenali hal-hal apa yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Hal-hal apa yang dapat menjadi gangguan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, berbicara tentang ladang dan lembu di ayat yang ke-17, ayat 18 dan 19, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Berbicara tentang ladang dan kemudian berbicara tentang lembu, saudara. Ini sebenarnya berbicara mengenai kepunyaan, kepemilikan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara harus ambil keputusan, ketika saudara ada dalam situasi-situasi yang sulit dan tertekan, seringkali alih-alih kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, tanya apa kehendak Tuhan, seringkali tanpa kita sadari kita menempatkan Tuhan di posisi kesekian dalam hidup ini, saudara. Dalam pengambilan keputusan, saudara, ya memang kehidupan kita gak bakal lepas dari yang namanya pergumulan selama kita masih hidup. Tapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang prioritas. Ketika saudara ada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah untuk dijalani, seringkali kita menempatkan Tuhan di posisi yang kesekian. Sehingga padahal seharusnya kekuatan orang-orang percaya adalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah keselamatan dan gunung batu tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Nah, padahal sebenarnya itu intinya. Tapi seringkali ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita kemudian menjadi gagal fokus, saudara. Dibandingkan fokus kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, kita mungkin justru lebih memilih, ya saya punya uang karena uang bisa menyelesaikan segalanya dan lain sebagainya. Kita mau lebih mengandalkan, memanfaatkan dengan apa yang kita punya. Padahal tanpa kita sadari, waktu kita mengandalkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya materi dan fana, saudara, kita sudah menempatkan Tuhan di posisi yang kesekian. Sehingga fokus kita bukan lagi ke Tuhan. Fokus Tuhan bukan lagi menjadi andalan kita. Tuhan lagi bukan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang sifatnya material dan duniawi, saudara. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara alami jika berbicara tentang prioritas, tetapi waspadai, saudara. Firman Tuhan datang bagi saya dan saudara di pagi hari ini. Waspadai hal-hal yang bisa menghalangi saudara untuk semakin mengenal Tuhan. Berbicara tentang lembu, berbicara tentang ladang, dan kemudian juga di sana dikatakan yang lain berkata, aku telah membeli, ayat yang ke-20, yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang relasi kita, saudara. Tidak hanya berbicara tentang relasi kita, tapi berbicara tentang circle kita, lingkungan kita, hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Ada orang-orang yang mungkin di tempat saudara bekerja, di lingkungan keluarga saudara, atau dalam interaksi sosial saudara, di lingkungan di mana saudara tinggal, yang kemudian bisa dikatakan jadi toksik untuk hidup kita, menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Nah, saudara, saya mau sampaikan bahwa harta kita,
hubungan yang kita punya, relasi kita, lingkungan kita, kadang-kadang tanpa kita sadari 3 hal ini bisa menghalangi kita dan kemudian membuat kita menjadi gagal fokus dengan Tuhan, gagal fokus dengan rencana Tuhan. Sehingga waktu masalah datang, waktu tantangan datang, waktu pencobaan datang, ketika kita lebih mengandalkan, mengutamakan hal-hal yang sifatnya material itu tadi, ketika tantangan itu datang, enggak sedikit dari orang-orang Kristen yang kemudian mengatakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ya karena itu tadi, akibatnya itu kan, ketika kita mengandalkan sesuatu yang sifatnya material saudara, dan kemudian kita mengandalkan orang, mengutamakan orang, dan kemudian kita berharap kepada orang. Nah hal-hal ini kan kemudian berbicara tentang harta, semuanya kan akan berlalu saudara. Ketika saudara mati enggak bawa apapun juga. Berbicara tentang orang-orang terdekat pun kadangkala manusia masih bisa mengecewakan. Dan ketika kekecewaan itu datang, kita mengatakan seperti ini, di mana Tuhan, di mana pribadi. Nah yang jadi masalah sebenarnya bukan Tuhan gak hadir di hidup kita, bukan Tuhan gak ada waktu tantangan itu datang, tetapi kita yang sulit dan gak bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Yang jadi masalah bukan Tuhan gak hadir, bukan Tuhan gak menyertai, tetapi karena fokus kita sudah berubah, prioritas kita sudah berubah, sehingga kita tantangan itu, masalah itu datang, kita sulit menentukan, bahkan merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bukan Tuhan gak hadir, jadi bukan Tuhan gak tolong, jadi bukan Tuhan gak sertai, tetapi kita yang gak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi gagal fokus saudara. Jadi hal-hal apa yang hari-hari ini menghalangi kita untuk mengenal Tuhan, membuat kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Nah bisa jadi hal-hal itu datang dari hal-hal terdekat saudara. Nah makanya saya katakan waspadai dan kenali saudara. Jangan sampai kemudian kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang pada akhirnya mereka menolak Yesus. Karena mereka, ya itu tadi, mereka menganggap yang lebih penting dan yang lebih utama adalah tradisi. Sehingga ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka gak bisa memahami, gak bisa merasakan kehadiran Tuhan, gak bisa merasakan kehadiran Mesias itu dalam kehidupan pada zaman itu. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang kemudian menolak Yesus itu sendiri. Padahal sebenarnya Yesus adalah kebutuhan utama mereka, saudara. Yesus adalah kebutuhan utama kita. Amin. Nah kemudian, saudara, jadi itu tadi, waspadai hal-hal apa yang dapat menghalangi saudara untuk semakin mengenal Tuhan. Ya selain penolakan tersebut terjadi karena masalah prioritas saudara, hal yang dari luar. Nah rupanya itu terjadi dan datang adalah karena faktor eksternal, faktor dari luar saudara. Slide berikutnya. Nah apa itu? Sikap hati ya, yang saya katakan tadi. Kalau mau ngomongin soal orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau misalnya melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, hal-hal yang kelihatannya wow, ini untuk Tuhan, ini pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi apa sih yang kemudian menjadi permasalahan sehingga dalam beberapa kesempatan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang kelihatannya rohani, saudara. Yang kelihatannya luar biasa, yang kelihatannya kudus, yang kelihatannya suci. Nah, saudara bisa melihat bahwa rupanya yang Yesus soroti di sini adalah kehidupan mereka. Dan jauh di balik itu semua sikap hati mereka, rupanya mereka melakukan, mengerjakan, menekankan hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi rupanya hati mereka, motivasi mereka, orientasinya udah keliru, udah salah saudara. Kesombongan. Sehingga saudara bisa melihat di sana di pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Ya, di sana dikatakan seperti ini. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi dalam peristiwa itu Yesus beberapa kali menyoroti orang-orang Farisi. Ya, yang di pasal 14 tadi kan kita udah kelompokkan. Di sana Yesus menyoroti orang Farisi yang memiliki perspektif yang salah atau pemahaman yang salah tentang hari Sabat. Nah di ayat yang ke-7 kemudian Yesus juga menyoroti bahwa kok orang-orang Farisi yang hadir ini maunya duduk di tempat-tempat kehormatan, duduk di depan-depan supaya kelihatan rohani dan lain sebagainya. Rupanya ini tidak terjadi dalam peristiwa ini doang saudara. Nah yang saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya
Orang-orang Farisi di sini ya secara kalau dilihat dari luar adalah orang-orang yang sangat-sangat rohani. Tetapi jauh di belakang itu, di balik itu saudara, motivasi mereka udah keliru. Mereka memberi persembahan, perpuluhan supaya dilihat orang. Mereka berpuasa dengan sengaja. Dan kemudian supaya mereka kelihatan berpuasa, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Supaya kelihatan rohani ketika dalam pertemuan-pertemuan dalam sinagog-sinagog. Mereka suka hadir dan duduk paling depan dan lain sebagainya. Ketika berbicara tentang firman, mereka luar biasa sudah mendapat pendidikan yang mumpuni sejak kecil. Tetapi di balik itu semua rupanya itu hanya sampai kepada kepala doang. Jadi kepala doang yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi dalam praktek hidup mereka keliru. Makanya Yesus dalam beberapa kesempatan mengecam kehidupan orang-orang Farisi, saudara. Kenapa praktek hidup keliru? Karena masalahnya di sini, saudara. Sikap hati. Karena masalahnya apa? Di dalam hati. Nah, bilang pendidikan dari kecil mereka orang-orang yang sudah terbiasa diisi dengan pendidikan hukum Taurat dan lain sebagainya. Dalam praktek hidup menjadi salah karena masalahnya adalah sikap hati. Sebagai contoh, mereka mencari kehormatan di ayat yang ke-7 sehingga Yesus kemudian menegur mereka. Nah, dan bisa dikatakan bahwa mereka selalu merasa paling benar dan paling suci, padahal sebenarnya hati mereka menolak Tuhan. Nah, di pasal 14 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini Yesus ngomong sama orang Farisi. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan di situ, mendengar itu perkataannya Yesus. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Yesus kemudian ngomong kayak gini. Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, sebenarnya Yesus di situ berbicara di ayat yang ke-12 mengenai siapa yang sebenarnya harus diundang. Siapa yang sebenarnya harus diundang. Sehingga kemudian Yesus mengatakan seperti ini, sebab di ayat 14 bagian akhir, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, sehingga singkat cerita, di ayat yang ke-15 orang-orang Farisi yang dengar perkataan Yesus itu kemudian dengan pedenya mengatakan, wow. Dia mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Sehingga di sini dia menjadi begitu pede dan mengatakan bahwa wah, kayaknya saya ini gitu kan. Kayaknya saya ini. Karena apa? Dia melihat kehidupannya orang-orang Farisi, kehidupannya sebagai orang Farisi yang yaitu tuntutan-tuntutan agama, aktivitas-aktivitas rohani dilakukan semuanya tanpa cacat. Tetapi sebenarnya Yesus menyoroti hati mereka, saudara. Sehingga kenapa kemudian Yesus bereaksi di sini? Setelah Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan kemudian orang Farisi mengatakan, wah, kurang lebih seperti itu. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dengan bangganya merasa bahwa mereka lah orang yang dimaksud. Nah, jadi dapat dikatakan Yesus di sini bereaksi karena apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Mereka yang merasa benar, mereka yang merasa suci. Tetapi kemudian Yesus menyoroti kehidupan mereka. Bukan kepada pemahaman mereka tentang agama dan lain sebagainya. Bukan kepada praktek hidup mereka, tetapi sebenarnya hal yang kecil, hati, karena masalah hati doang, karena masalah hati doang. Mereka memahami firman, mengerti kebenaran dan lain sebagainya. Mereka melakukan meskipun dalam prakteknya banyak disoroti dan dikecam oleh Yesus. Kenapa salah? Karena hati, saudara. Masalah hati yang orientasinya udah salah. Nah, mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dan keperluan dan kemuliaan diri sendiri. Bukan lagi melakukannya untuk Tuhan. Bukan lagi melakukannya untuk Yesus. Mereka merasa dengan melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, itu membuat Tuhan berkenan atas hidup mereka. Tetapi rupanya Yesus mengatakan, enggak, ini salah. Kalian terlalu pede dengan merasa bahwa semua aktivitas kegiatan spiritual rohani yang kalian lakukan, yang menurut orang mungkin wow luar biasa, itu salah. Enggak, kalian salah, kalian terlalu pede dengan merasa seperti itu. Karena apa? Masalahnya adalah hati, saudara. Nah, saudara, saya lahir dan besar di lingkungan keluarga Kristen.
Bahkan orang tua itu hamba Tuhan. Sehingga waktu saya lahir, status saya adalah anak hamba Tuhan. Sehingga waktu saya lahir, status saya adalah anak hamba Tuhan, saudara. Nah, saya tipikal orang yang selama sekolah itu nggak aneh-aneh, meskipun ya nggak aneh-aneh yang sampai yang parah banget mempermalukan nama orang tua, enggak. Cuma kadang suka cari perhatian aja waktu itu, zaman masa sekolah. Sehingga ya nggak aneh-aneh karena itu tadi. Jadi karena lahir dengan status sebagai anak seorang hamba Tuhan, bertumbuh dan banyak habiskan waktu di lingkungan pelayanan, di lingkungan gereja. Nah, sehingga seumur hidup saya, saudara, dari sekolah sampai lulus SMA itu selalu jadi sorotan. Kamu itu anak hamba Tuhan kok gini, anak hamba Tuhan kok gini, dan lain sebagainya. Jadi saudara bisa bayangkan, selain ya memang orang tua punya ekspektasi, setiap orang tua kan pasti punya ekspektasi untuk anak-anaknya gitu, mau jadi seperti apa. Nah, jadi memang orang tua punya ekspektasi buat saya. Tetapi selain itu, saudara, ada ya teman-teman hamba Tuhannya papa, kemudian juga ada apalagi ada jemaat itu yang punya ekspektasi buat saya, saudara. Bayangkan anak sekecil itu berkelahi dengan status. Bisa dikatakan seperti itu, saudara. Sehingga seumur hidup, saya rasa hidup saya ini seperti dipantau terus, disoroti terus. Lama-lama bosan, saudara. Saya rasa seperti saya nggak bisa jadi diri sendiri. Sehingga waktu SMA memang ya nilai nggak jelek-jelek amat, bagus lah. Nah, karena orang tua dikenal di sekolah, saudara. Tetapi ada dalam satu kesempatan saya merasa, aduh, kok aku harus bisa diterima? Kok orang-orang di sini gampang banget cari teman, bergaul dengan teman-teman lain? Kok aku kayak jadi orang yang sulit diterima? Waktu aku mau datang mendekat, bangun relasi, bilang, wah, pendeta datang. Anak pendeta datang, so suci dan lain sebagainya, saudara. Sehingga waktu zaman SMA itu saya bertumbuh menjadi orang yang ya memang hidup di lingkungan gereja, tetapi kurang nyaman dengan status saya sebagai anak hamba Tuhan. Dan memang dalam beberapa kesempatan saya merasa, aku ini hidup di lingkungan pendeta, waktuku banyak habis di gereja dan di pelayanan, saudara. Sehingga ada kesempatan di mana saya merasa bangga dengan status itu, saudara. Tetapi karena ya namanya anak muda remaja, dalam beberapa kesempatan di SMA itu saya menjadi atlet, saudara. Atlet lompat pagar. Karena ya itu tadi, mau cari penerimaan dan pengakuan dari orang-orang, dari teman-teman. Sehingga waktu ya memang itu hal yang nggak biasanya saya lakukan. Tapi karena mencari penerimaan dan pengakuan, ya itulah dalam beberapa kali kesempatan sengaja datang telat, kemudian masuknya bukan lewat pintu depan tapi lewat pintu belakang, saudara. Jadi atlet lompat pagar, saudara. Nah, tapi dengan banyaknya kesibukan dan status sebagai seorang anak hamba Tuhan, saya merasa bahwa hidup saya ini oke-oke aja, aman-aman aja, nggak aneh-aneh seperti mereka, saudara. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah hati-hati dengan status kita. Hati-hati dengan status kita. Maksudnya apa? Nah, orang Farisi ini mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang baik-baik aja, yang oke-oke aja, karena kehidupan mereka yang semuanya hampir sempurna mereka lakukan. Kalau zaman sekarang mungkin ya mereka khotbah, mereka kasih perpuluhan, mereka rajin pelayanan, suka sharing, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kadangkala status kita ini membuat kita lupa bahwa sebenarnya status kita di hadapan Tuhan tetap masih orang berdosa, saudara. Masih memerlukan anugerah Tuhan. Masih memerlukan anugerah Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita nggak sadar, nggak berhati-hati dengan status kita, status ini yang kemudian akan membawa kita lupa dengan siapa diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang, ya saya sudah jadi Kristen sejak lama, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hingga kita merasa orang yang baik-baik aja. Nah, salah satu hamba Tuhan pernah mengatakan ini, salah satu dosa yang paling berdosa atau dosa yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa nggak berdosa, saudara. Dosa yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa nggak berdosa. Nah, hati-hati, saudara. Makanya saya katakan di sini bahwa hati-hati dengan status kita. Jangan sampai karena banyaknya aktivitas, kegiatan pelayanan, saudara KTB dan lain sebagainya, tetapi kemudian kita mari sama-sama, saudara, belajar. Kita introspeksi hati kita. Jangan sampai hanya karena status kita dan semua aktivitas pelayanan yang sudah kita kerjakan menurut kita untuk Tuhan, tapi rupanya jangan sampai, saudara, hati kita rupanya bukan kepada Tuhan. Dan orang-orang Farisi seperti itu, saudara.
mereka melakukan semua dan mereka merasa mereka melakukan semua untuk Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus kemudian menyoroti hati mereka. Karena masalahnya bukan di mana ya mereka melakukan aktivitas pelayanan, tuntutan hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka merasa Tuhan berkenan dengan ini. Sehingga dengan pedenya tadi mereka mengatakan, wah kita nih orang-orang yang puasa, memberi, berbagi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Yesus mengecam mereka, saudara. Yesus mengecam mereka. Mereka dengan pedenya merasa bahwa mereka orang yang Tuhan berkenan atas hidup mereka. Nah, saya mau katakan bagian ini, hati-hati dengan status kita. Introspeksi diri kita. Jangan sampai kita lama ikut Tuhan, tetapi kita lakukan semuanya karena ada maunya. Tuhan, aku ikut Tuhan, aku lakukan ini dan itu supaya saudara isi sendiri. Tuhan, aku pelayanan, aku rajin memberi buat Tuhan supaya saudara isi sendiri, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, selidiki hati saudara. Apakah Tuhan sudah betul-betul menjadi segalanya dalam kehidupan ini? Atau Tuhan ada di tempat kesekian? Jangan sampai kita dengan begitu pedenya merasa Tuhan berkenan atas hidup kita. Tetapi rupanya tidak, karena ada motivasi yang keliru. Nah, belajar dari orang Farisi yang menentukan perkenanan Tuhan bukan banyaknya pelayanan dan aktivitas-aktivitas rohani, saudara. Sekali lagi, yang menentukan perkenanan Tuhan atas hidup saudara bukan banyaknya pelayanan yang saudara kerjakan dan aktivitas-aktivitas rohani yang saudara lakukan. Nah, saya tidak menghalangi saudara untuk melakukan itu baik untuk pertumbuhan iman saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa yang menentukan perkenanan Tuhan atas hidup saudara bukan hal-hal rohani yang saudara lakukan, bukan aktivitas-aktivitas rohani dan pelayanan sekalipun saudara. Tetapi hati saudara. Sebab apa? Banyak orang hari-hari ini yang katanya melayani. Banyak orang yang hari-hari ini yang melakukan semuanya untuk Tuhan. Tetapi ketika tantangan datang, ketika persoalan datang, itu semua teruji saudara. Teruji apakah benar-benar Tuhan yang menjadi prioritas. Nah, jangan sampai kita kemudian merasa menjadi orang yang Tuhan berkenan atas hidup kita, tetapi kemudian menjadi orang-orang yang tertolak. Di kemudian hari, ketika waktunya tiba, kita akan diperhadapkan dengan tata penghakiman Tuhan. Nah, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang kemudian menolak Tuhan, menolak pribadi Tuhan, menolak pelayanan Yesus karena mereka merasa mereka oke-oke aja. Mereka biasa-biasa aja dengan semua yang mereka lakukan. Slide terakhir. Nah, sebagai kesimpulan pertanyaan refleksi di sini kita akan sama-sama baca hal-hal apa yang sering mengalihkan fokus kita dari Tuhan, saudara. Hal-hal apa yang sering mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Kenali itu, waspadai itu saudara. Nah, kemudian yang kedua, koreksi hati kita. Apakah hari ini Tuhan masih berkenan atas hidup kita? Koreksi hati kita, kehidupan kita. Saya tidak bisa mengatakan saya lebih baik daripada saudara, tetapi kita sama-sama koreksi saudara. Nah, sampai hari ini saya masih bergumul dan masih berjuang saudara atas kalau ngomongin soal perkenanan Tuhan. Selama masa di kampus dan kemudian mendekati tahun-tahun akhir, saya belajar di sekolah Alkitab. Ya, pelayanan itu udah menjadi hal yang biasa, sering dilakukan. Tetapi selalu saya renungkan seperti ini. Tuhan, apakah pelayanan yang saya lakukan hanya karena memenuhi tuntutan, tanggung jawab dan jadwal dari gereja? Atau benar-benar pelayanan yang saya lakukan adalah pelayanan yang untuk Tuhan, betul-betul pure dan murni untuk Tuhan. Nah, saudara selidiki hati saudara. Apakah semua yang saudara lakukan, aktivitas-aktivitas rohani, tuntutan, tanggung jawab, bahkan pelayanan-pelayanan yang mungkin seringkali menyibukkan saudara. Selidiki hati saudara, apakah benar-benar saudara lakukan untuk Tuhan? Kita berikan untuk Tuhan, kita kerjakan untuk Tuhan. Karena itu tadi saudara, perkenanan Tuhan gak ditentukan waktu kita melayani banyak. Pelayanan Tuhan gak ditentukan waktu kita lakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi kemudian hati kita, berarti apa? Berarti perkenanan Tuhan ditentukan oleh sikap hati kita. Hati kita yang selalu mau menerima kasih Tuhan, hati kita yang selalu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Di perjanjian lama, Tuhan mengatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang secara jasmania dapat terlihat. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang merasa berkenan
tetapi kemudian menjadi orang-orang yang tertolak, saudara. Tuhan tolong kita semua untuk menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan berkenan atas hidup saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya jemput tim Praise and Worship untuk menolong kita berdoa dalam mendoakan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian lama yang mengingatkan kita semua bahwa ya, hidup kita adalah anugerah Tuhan karena kasih Tuhan, sehingga daripada itu kita perlu untuk menjadikan Tuhan sebagai segalanya dalam kehidupan ini. Mari kita selidiki dan kenali, introspeksi diri kita dan hati kita. Apakah Tuhan sudah benar-benar menjadi segalanya dalam hidup ini? Pejamkan mata rohani saudara, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita ingat pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan pujian ini. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan
Bapa dan Rajaku. Tuhan, kebenaran-Mu telah selesai disampaikan, tetapi biar kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi, menjelaskan dan memampukan kami untuk memahami lebih lagi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar tahu apa yang kami harus lakukan, yang benar-benar mengasihi Tuhan bukan saja dengan perilaku kami, mengasihi Tuhan bukan saja dengan hati kami, tapi mengasihi Tuhan dengan secara utuh Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perilaku kami benar-benar dapat menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar setiap kami, ajar setiap umat-Mu untuk mengerti dan memahami bahwa kehidupan kami adalah anugerah Tuhan yang besar. Kehidupan kami adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap anugerah, pengorbanan, pemberian Yesus yang telah diberikan bagi kami. Dan melalui itu semua hidup kami menyenangkan Engkau. Kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika tiba waktunya nanti, kami harus berhadapan dengan Engkau dalam tata penghakiman-Mu ya Tuhan. Engkau mendapati kami setia, dan Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong setiap umat-Mu untuk dapat menerima, menyimpan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan ini bisa bertumbuh, berakar dan kemudian berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, orang-orang dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan biar kiranya firman Tuhan ini menolong kami semua untuk kami menjalani hidup kami dengan saksama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang akan. Terima kasih untuk Raymond untuk atas firman-Nya hari ini, ya, supaya kita jangan sampai menganggap keyakinan atau iman kita itu sebagai budaya saja ya. Supaya kalau budaya itu kan kalau sama-sama kalau kita pergi ke keluar kota, keluar pulau atau keluar negeri gitu ya, budaya itu kan kita bisa sesuaikan. Jangan sampai keyakinan iman kita itu seperti budaya yang bisa kita sesuaikan begitu ya. Bahwa itu adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ya, terima kasih atas jemaat yang sudah hadir ya, yang sudah bisa on time menikmati dari awal pujian bersama. Nah, terima kasih juga para pelayan yang sudah melayani kita semua. Sebelum pengumuman dilanjutkan, mari kita memberikan persembahan lebih dahulu dan mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan selama kami beribadah pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau selidiki sekali lagi Tuhan, Kau luruskan hati kami, pikiran kami. Ketika kami melakukan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini Kau layakkan Tuhan. Kalau ada kelemahan, tidak lurusan dalam hati kami, biarlah Engkau yang menegur kami Tuhan, mendisiplinkan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, teman-teman bisa memberikan persembahan sambil saya bacakan ayat renungannya ya. Di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Nah, di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, biarlah firman ini membantu hati kita untuk lebih meluruskan hati kita ya kalau berhadapan sama Tuhan. Dan yang menarik ini
sungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan perdamaian. Jadi perdamaian ini selain dimintakan, didoakan, juga kita harus perjuangkan, teman-teman. Jadi jangan disuruh orang yang disuruh baik ke kita lalu kita suruh diam. Jadi biarlah perdamaian ini kita perjuangkan, berdoa dan berusaha. Ya itu, dan senang sekali lagi bisa hadir hari ini ya. Lalu pengumuman selanjutnya juga Sunday School ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya anak jangan sungkan-sungkan untuk bawa anaknya ya ke Sunday School. Kita ada Sunday School dan pengalaman pribadi ya, anak-anakku ini sudah terpatri untuk dia mencari jadwal Sunday School-nya gitu. Jadi hari Minggu ini kemarin kalau nggak di Surabaya, wah kita nggak Sunday School ya. Jadi itu menyenangkan sekali ya bahwa anak saya sudah bisa mengerti bahwa ada kehilangan atau ada jadwal di dalam Sunday School ya. Diharapkan teman-teman juga diajak ya untuk bisa mendatangkan anaknya bermain bersama ya dan belajar firman bersama. Lalu pengumuman selanjutnya dan hari Selasa ini untuk para kru ya. Hari Selasa besok lusa ini wajib datang ya. Kan yang pertama kemarin sudah ya 2 minggu yang lalu. Ini wajib datang, para kru harus datang untuk yang upgrade your service yang kita akan dilayani sama seseorang dari luar itu ya, dari gereja yang akan membantu kita yang untuk membekali para pelayan untuk bisa membantu komitmennya. Jadi dan itu di Selasa di tempat ini ya 30 Juli 19.30 ya, yang on time ya, jangan sampai absen. Lalu ada pengumuman juga kita mengadakan ya, karena kita ini sudah berkeluarga ya, dulu tuh kita bikin retreat itu setahun sekali. Nah sekarang ini sudah lama gak retreat dan kita akan bikin lagi tanggal 5 Oktober. Nah itu 1 malam ya, jadi memang kita rembuk-rembuk akhirnya tercetuslah 1 malam saja karena memang banyak dari kita tuh orang tua muda ya. Jadi mungkin 1 malam cukup dan acaranya tidak padat seperti banyak games yang bagaimana gitu ya, tapi akan kita akomodir supaya bisa disesuaikan dengan kita yang orang tua muda. Lalu kita juga ini barusan kan Pak Agus lagi bertugas ke membantu pelayanan di GBI Bethlehem di Malang. Jadi kita bersyukur Pak Agus bisa menjadi berkat di tempat lain juga selain di menggembalakan tempat kita. Ya, terima kasih dan kita semua berharap yang hadir hari ini bisa datang kembali minggu depan ya, dan terus setia untuk terus mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya, terima kasih, saya serahkan ke Ibu Lili. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita sekalian diberkati di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah belajar untuk memprioritaskan Tuhan dengan menerima undangan Allah datang ke rumah Tuhan ini ya. Dan apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Tindakan kita ini menyatakan bagaimana prioritas dalam hati kita, bahwa kita mau mengutamakan Tuhan dengan datang beribadah di rumah Tuhan, dan itu suatu budaya yang baik untuk kita wariskan kepada anak cucu kita juga. Puji Tuhan, mari kita sekalian bangkit berdiri dan saya akan menutup di dalam doa ibadah kita pada pagi hari ini dan juga doa berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih buat undangan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Marilah Engkau sekalian yang letih dan lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kuberikan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih buat ketenangan yang kami dapatkan di dalam Engkau, damai sejahtera yang Kau berikan yang tidak sama seperti dunia ini berikan ya Tuhan. Di dalam dunia ini kami dapat mencari kesenangan, kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, tetapi damai sejahtera sesungguhnya yang Kau berikan tidak sama seperti yang dunia ini berikan, dan ketenangan itu
itu yang sejati hanya kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini ada di antara jemaat umat-Mu yang datang dengan berbeban berat ya Tuhan, Engkau angkat setiap beban itu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau memberikan undangan kepada kami sekalian untuk kami kapan saja boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan undangan itu tidak saja Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, tetapi Engkau mau agar kami membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bahkan kami memaksakan orang-orang yang belum mengenal Engkau atau menolak undangan-Mu untuk mereka dapat menerima undangan itu. Sebab Engkau berkata bahwa rumahku harus penuh. Tuhan, Engkau tolong kami, berikan beban itu dalam hati kami untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, untuk melihat bahwa akhir kehidupan mereka adalah kebinasaan yang kekal. Tolong kami untuk melihat kekekalan ya Tuhan, dan bukan hanya hidup di dunia yang sementara ini saja. Kami mau melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam pekerjaan kami, dalam mengurus rumah tangga kami. Kami mau melihat kepada kekekalan, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Yesus itu tidak akan pernah sia-sia, dan Engkau akan memberikan kepada kami upah ya Tuhan ketika Engkau datang kedua kalinya menjadi Raja dan Hakim yang adil. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan saja menjadi Raja dalam hidup kami, tetapi Engkau adalah Bapa yang baik. Jikalau pada pagi hari ini ada yang datang dengan sakit penyakit, atau ada keluarganya yang sakit ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati kegiatan kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Berkati keluarga kami dan mata pencarian setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka bekerja, dan setiap anak-anak yang studi ya Tuhan, Kau memberkati dan membuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Allah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini, Jadikan Aku Indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku Indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia. taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.